Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di podcast Ilham Mengabdi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, tokoh peradaban. Oke kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di Ilham Mengabdi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham sebagai moderator, dan di samping saya sudah ada pemateri Kak Abdul Haki ya. Jadi podcast Ilham Mengabdi kali ini akan mengangkat tema Utsman bin Affan. Jadi sedikit berbincang Kak. Jadi bagaimana proses Utsman bin Affan dalam perjuangan memimpin suatu kepemimpinan pada masa itu sampai mampu membukukan Al-Quran. Ini pembukuan Al-Quran, kan? Iya. Kalau kita bicara mengenai pembukuan Al-Quran, kalau alangkah lebih baiknya ketika kita mulai masuk pembahasan pembukuan Al-Quran, kita terlebih dahulu mengenal siapa Utsman bin Affan. Nah, baik teman-teman, sebagian teman-teman pasti sudah tahu siapa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Sabiqunal awwalun sendiri dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dalam tafsir Ibnu Katsir, As-Sabiqun al-awwalun adalah merupakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Muslim Madinah, yaitu Ansar, maupun Muslim Mekah, itu Muhajirin. Dan mereka juga mendapatkan feedback dari Allah apa? Surga yang mengalir sungai di bawahnya. Nah, itulah merupakan salah satu kemenangan besar dan hikmah dan feedback yang Allah berikan kepada As-Sabiqun al-awwalun. Nah, As-Sabiqun al-awwalun ini, Utsman bin Affan merupakan As-Sabiqun al-awwalun. Dari kalangan wanita Siti Khadijah, dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, dan mereka merupakan As-Sabiqun al-awwalun. Kembali lagi kepada Utsman bin Affan ini. Ilham. Utsman bin Affan memiliki nama Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Manaf. Nah, Utsman bin Affan ini Ilham masih memiliki nasab atau keturunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah namanya Abdullah. Abdullah memiliki bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Hashim. Hashim anaknya Abdi Manaf. Nah, di Abdi Manaf inilah bertemu silsilah keturunan daripada Utsman bin Affan dan Rasulullah SAW. Ini sedikit biografi mengenai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman bin Affan lahir juga agak jauh dari ketika Nabi Muhammad SAW, sekitar 6 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 576 Masehi, atau singkatnya 6 tahun setelah penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha, lahirlah Utsman bin Affan. Nah, singkatnya lagi, Utsman bin Affan ini
masuk Islam dalam sebuah riwayat di usia 30 tahun. Ketika itu oleh ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajak, sempat mendapatkan pertentangan dari pamannya Utsman bin Affan, Al-Hakim. Ya, namun karena keteguhan, kekokohan iman dari Utsman bin Affan, dia tetap memilih Islam sebagai ajaran yang paling benar. Nah, itu sedikit biografi mengenai Utsman bin Affan. Namun sebelum lagi kita masuk kepada pembahasan pembukuan Al-Quran, terlebih dahulu kita melihat bagaimana kedermawanan daripada Utsman bin Affan. Nih, mungkin Kak Ilham sendiri, teman-teman di rumah juga udah tahu. Dalam sebuah kisah mengenai sumur Raumah. Sumur Raumah ini adalah merupakan sumur yang berisikan mata air. Yang dimana ketika itu di Madinah, ini ketika Utsman bin Affan sudah hijrah ke Yatsrib sama Rasulullah SAW. Jadi sumur ini adalah bisa dikatakan merupakan sumber air. Jadi orang-orang yang terutama orang miskin lah, itu mengambil air dari situ. Itu harus menggunakan uang. Maksudnya ya kalau bahasa kita sekarang uang, tapi mungkin ketika itu dirham. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan ini kan memiliki keberatan daripada kaum muslimin ketika itu kalau hendak selalu membayar. Jadi kan ada sedikit rasa berat hati atau berat karena kan tidak semua ketika itu kaya. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi. Jadi pemilik sumur rumah ini, Kak Ilham, namanya beliau merupakan salah seorang dari kaum Yahudi dari Bani Ghifar. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menjumpai, memanggil dan bilang, kalau kamu ingin memberikan sumur ini kepada kami, artinya membebaskan sumur ini, kamu akan mendapatkan mata air dari surga nantinya. Tapi apa jawaban dari salah satu Yahudi ini? Ya Rasulullah, masih ada orang yang dalam tanggungan aku Rasulullah. Jadi intinya dia meminta dana dari orang yang mengambil sumur ini, yang dana tersebut untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, istrinya dan sebagainya. Nah, sampailah hal ini ke telinganya Utsman bin Affan. Nah, begitu sampai ke telinga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman langsung mendatangi Yahudi ini. Aku aja yang beli, katanya. Ya udah, bagaimana kalau aku yang membeli? Nah, akhirnya diterima. Dalam sebuah riwayat ada 1.200 dirham. Dalam sebuah riwayat dibeli oleh Utsman bin Affan 30.000 dirham. Dalam sebuah riwayat lagi dibeli oleh Utsman bin Affan 35.000 dirham. Mungkin kalau kita melihat perbedaan berapa jumlah yang dibelikan oleh Utsman bin Affan ini tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting bagaimana kedermawanan Utsman mau membelikan sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak ramai, khususnya umat muslim ketika itu. Nah, akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur tersebut, sehingga sumur tersebut Utsman bin Affan bebaskan kepada siapapun yang mengambil, kaya miskin silahkan ambil. Itu dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah menjelaskan bahwasanya Utsman bin Affan membeli sumur tersebut seharga 20.000 dirham. Lalu sumur tersebut beliau bebaskan kepada siapapun, baik yang dalam musafir juga dibebaskan untuk mengambil. Salah satu kedermawanan Utsman bin Affan. Di antara lagi kedermawanan Utsman bin Affan yaitu beliau pernah memperluas Masjid Nabawi ketika itu. Jadi kan ketika itu para umat muslim yang hendak berperang sholat 5 waktu di masjid tersebut. Nah, setelah pergi berperang, mereka balik lagi ke masjid tersebut untuk ya sholat juga. Ada sebagian istirahat, pastikan rasa capek, pengap dan yang sebagainya dirasakan oleh umat muslim ketika itu di situasi masjid yang sempit. Sehingga Rasulullah SAW bilang kepada kaum muslimin, siapa yang mau membeli tanah si fulan, tanah di samping masjid tersebut, maka baginya surga. Sampai juga itu ke telinga Utsman bin Affan. Langsung Utsman bin Affan membelinya dan mewakafkan tanah tersebut untuk perluasan Masjid Nabawi ketika itu. Dalam sebuah kisah dikatakan itu Masjid Nabawi, sehingga masjid tersebut luas dan lapanglah ketika orang menggunakannya untuk sholat walaupun dalam keadaan capek setelah habis perang. Itu di antara kedermawanan Utsman bin Affan. Banyak sebenarnya Kak Ilham kedermawanan daripada Utsman bin Affan di
di sisi lain Utsman bin Affan memang memiliki kekuatan di bidang harta, artinya beliau juga adalah orang yang kaya ketika itu. Tapi kekayaannya juga digunakan untuk kepentingan umat muslim ketika itu. Nah, baik, kalau tadi kita berbicara mengenai biografi dan kedermawanan Utsman bin Affan, kita masuk ke dalam bagaimana pembukuan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, kita lihat dulu bagaimana latar belakang pembukuan Al-Quran. Nah, kalau kita melihat hakikatnya latar belakang pembukuan Al-Quran sudah dimulai di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau mungkin sebagian teman-teman dan kelam juga tahu, ketika itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada namanya perang Yamamah, orang yang melibatkan umat muslim dengan kaum murtad atau dengan nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, di mana mereka itu berhasil mengumpulkan sekitar 40.000 pasukan untuk melawan kaum muslimin. Setelah peperangan, umat muslim 1.200 umat muslim wafat dalam peperangan tersebut, dan kurang lebih 21.000 kaum murtad tersebut wafat dalam peperangan tersebut. Yang menjadi permasalahan, Umar bin Khattab melihat di sisi umat muslim yang wafat tersebut 1.200 tersebut banyak para hafiz Quran, sehingga ini yang menjadi ketakutan tersendiri juga bagi Umar bin Khattab. Takutnya Al-Quran nantinya tidak bertahan sampai masa yang akan datang, karena para hafiz Quran sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, sehingga pembukuan Al-Quran atau Jam'ul Quran ketika itu dilakukan, walaupun belum sempurna. Nah, lalu setelah Abu Bakar wafat, di masa Umar bin Khattab dijaga, hasil dari pembukuan tersebut dijaga. Lalu ketika masa Utsman bin Affan, dimulai lagi pembukuan Al-Quran. Berbeda konteks. Kalau di masa Abu Bakar, pembukuan Al-Quran penyebabnya, latar belakangnya adalah peperangan Yamamah yang melibatkan para hafiz Quran banyak wafat. Tapi di masa Umar bin Khattab, penyebabnya adalah perbedaan qiraat yang terjadi di kalangan umat muslim ketika itu. Dalam sebuah riwayat pada tahun 30 Hijrah, Huzaifah bin Yaman dan Sa'id bin Al-As pulang dari Azerbaijan hendak ke Madinah. Di dalam perjalanan mereka, Huzaifah bin Al-Yaman mengatakan, aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan, yang dimana nantinya ini akan menyebabkan perpecahan sesama umat muslim jikalau tidak diselesaikan dengan baik. Nah, ternyata yang maksud dari Huzaifah bin Al-Yaman itu adalah perbedaan qiraat, perbedaan bacaan Al-Quran. Nah, rupanya kekhawatiran tersebut tidak hanya dirasakan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Dalam tafsir Tabrani, Yazid bin Khalid At-Tabari yang merupakan mufassir Al-Quran yang lahir pada tahun 244 Hijriah di kota Tabaristan, Iran, beliau menuliskan dalam tafsirnya, an Abi Qalabah annahu qala, dari Abu Qalabah berkata, lamma kana fadhu khilafat Utsman bin Affan, ketika di zaman Utsman bin Affan, ja'al al-muallim ya'lamul qira'at rajul, seorang guru itu, guru-guru mengajarkan qiraat kepada muridnya. Faja'al al-gilman yaltaquna fa yakhtalifuna, maka terdapat dua orang murid yang mereka berbeda pengajarannya. Jadi satu yang si A belajar dengan guru si A, yang si B belajar dengan guru si B, hatta yatafa'ala kaidul muallim. Dia belajar kepada guru yang berbeda. Mereka bertemu dalam suatu waktu nih. Mereka bertemu dalam satu waktu, dalam satu tempat. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka lakukan? Hatta kafara ba'duhum qira'at al-Quran. Jadi mereka saling mengkafirkan. Ketika si A membaca qiraat Al-Quran dengan nada yang, dengan bacaan yang dia pelajari dari gurunya si A, terjadi perbedaan. Dan si B membaca qiraat Al-Quran dengan guru yang si B belajar dengan gurunya sendiri, ternyata memiliki perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Sehingga apa? Fabalagha dzalika Utsman, sampailah berita ini ke telinganya Utsman bin Affan. Fakhataba faqala, maka Utsman bin Affan ketika berkhutbah atau ketika sedang menyampaikan pidatonya atau khutbahnya berkata,
antum indi takhtalifuna fi. Kalian di tengah-tengah kalian sendiri aja memiliki perbedaan pendapat. Wa tarhuna faman muaddi. Perbedaan pendapat beda logat atau bacaan qiraah Al-Qur'an. Faman muaddi anni min ahlil amsari. Bagaimana kalau mereka yang di kota sana? Pasti mereka asyaddu fi ikhtilafan, lebih besar perbedaannya. Wa asyaddu lahna, dan logatnya itu juga pasti menjadi permasalahan yang paling signifikan, yang paling bisa menyebabkan perpecahan yang sangat meruntuhkan perdamaian sesama umat muslim. Iya, paling urgen jadinya. Ijtama'u bi ashabi Muhammad. Apa di akhir pidato tersebut? Bersatulah wahai sahabat-sahabat Muhammad. Faktubu linnasi imama, maka tulislah bagi manusia itu satu imam. Jadi maksudnya apa? Maka kita itu harus membuat sebuah tulisan yang dapat menyatukan perbedaan kita ini. Jadi yang menjadi latar belakang penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan ini adalah perbedaan qiraatnya. Ilham. Sehingga yang sebenarnya perbedaan qiraat Al-Quran ini tidak masalah, karena hakikatnya semua pasti dari Rasulullah. Memang ketika itu Al-Quran dalam sebuah riwayat diturunkan menggunakan bahasa Quraisy, bahasa sukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hakikatnya perbedaan qiraat perbedaan ini tidak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah saling mengkafirkan, saling menganggap bacaannya bagus, saling menganggap bacaannya paling benar. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan, permasalahan, dan membuat kekhawatiran di kalangan umat muslim ketika itu, khususnya juga Uzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Affan memikirkan hal ini, sehingga dibukukanlah Al-Quran. Maka ketika itu dibentuklah komisi pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit merupakan kaum Ansar Muslim Madinah, dan 3 orang lagi, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman Al-Haris, yang merupakan kaum muslimin dari Muhajirin Mekah. Nah, mereka dikumpulkan dalam komisi pengumpulan Al-Quran. Kenapa dipilih Zaid bin Sabit? Ini sedikit menyelinap kita ke pembahasan Zaid bin Sabit, teman-teman. Kenapa dipilih Zaid bin Sabit? Ternyata dulu ada sebuah kisah. Zaid bin Sabit ketika kecil, ketika Rasulullah hendak berperang, datang Zaid bin Sabit membawa pedang. Rasul, aku ingin ikut perang. Ya, otomatis Rasul tercengang, anak yang sekecil itu aja bisa punya kekuatan atau keberanian untuk ikut berperang. Tapi Rasulullah SAW akhirnya bilang kepada ibunya, tolong anak ini dijaga, suatu saat aku akan membutuhkan jasanya. Dan benar, jasa Zaid bin Sabit itu dibutuhkan ketika pengumpulan Al-Quran ini. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Zaid bin Sabit ini bahkan kehebatannya, selain memiliki kecerdasan, dia mampu menguasai bahasa dalam 1 bulan lebih. Misalnya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Dia bisa menguasai dalam 1 bulan. Itulah salah satu kehebatan dari Zaid bin Sabit. Maka terpilih Zaid bin Sabit sebagai ketua komisi dalam pengumpulan Al-Quran ini. Banyak sebenarnya hal-hal yang membuat Zaid bin Sabit terpilih menjadi ketua dalam pengumpulan atau pembukuan Al-Quran ini. Nah, kembali lagi ke pembahasan pembukuan Al-Quran ini. Ada beberapa kriteria di zaman Utsman bin Affan ketika Al-Quran ini dikumpulkan, yaitu adalah yang pertama, Al-Quran yang sudah dibukukan di zaman, yang sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar, itu yang dipakai, itu yang dilanjutkan di zaman Utsman bin Affan untuk menyempurnakan hasil dari pembukuan Al-Quran tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Al-Quran yang dipakai adalah bahasa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu bahasa dalam sebuah riwayat bahasa suku Quraisy ketika itu, Arab Quraisy. Nah, itu yang digunakan dalam penulisan, kriteria penulisan Al-Quran. Nah, akhirnya setelah Al-Quran sudah dikumpulkan, sudah dibukukan, sudah menjadi sebuah mushaf yang dinamakan ketika itu mushaf Utsmani. Nah, dalam sebuah riwayat dijelaskan mushaf tersebut 7 mushaf yang disebar kepada kota-kota yang berbeda. Di antaranya ada Mekah, Syam, Madinah,
Basrah, Yaman, Bahrain, dan satu lagi Kufah. Nah, dalam sebuah riwayat. Tapi dalam sebuah riwayat yang bisa dikatakan juga masyhur, lebih terkenal, yaitu mushaf ini 4 cuma. 4 yang hanya di Mushaf Utsman ini ya. Hanya 4 yang hanya dikirimkan. Yang satu dipegang oleh Utsman bin Affan sendiri di Madinah. Yang satu dikirim ke Mesir, satu dikirim ke Syam, satu lagi dikirim ke Irak. Nah, inilah sedikit memang perbedaan mengenai kemana ketika itu mushaf itu dikirimkan. Nah, fungsi dari pengiriman Al-Quran tersebut, mushaf tersebut ke kota-kota lain tidak lebih hanya untuk menyelaraskan bacaan daripada umat kaum muslimin ketika itu, sehingga supaya kaum muslimin ketika itu tidak memiliki perbedaan atau yang dapat saling mengkafirkan karena bedanya bacaan Al-Quran tersebut. Nah, itulah sedikit kilas mengenai bagaimana pembukuan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, sehingga bahkan sampai sekarang terkenal dengan mushaf Utsman. Nah, memang ada beberapa qiraat yang dibolehkan dalam membacanya, biasa digunakan dalam MTQ itu Sabaqah, qiraat Sabah kan. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai Utsman bin Affan di Ilham. Nah, terakhir sebelum kita menutup, kita juga harus mengetahui di mana wafatnya Utsman bin Affan. Jadi wafatnya Utsman bin Affan ketika itu terjadi pemberontakan, provokasi. Jadi dalam sebuah tempat gubernur-gubernur itu mendapatkan kan ada pemberontak terhadap kaum yang memberontak Utsman bin Affan. Nah, timbullah surat palsu yang menyatakan bahwa Utsman bin Affan itu akan membantai atau membunuh para pemberontak Utsman bin Affan. Padahal ternyata setelah diselidiki surat itu adalah palsu. Surat itu tidak benar, sehingga pemberontak sudah datang duluan ke tempat Utsman bin Affan, dan pada 17 Juni 656 Masehi Utsman bin Affan wafat, yaitu ditikam, dan sebenarnya ditikam oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Itu mungkin Kak Ilham sedikit penjelasan mengenai bagaimana biografi Utsman bin Affan, kedermawanannya zaman pembukuan Al-Quran dan wafatnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah yang terkenal di zamannya, itu pembukuan Al-Quran yang dibukukan dengan latar belakang selain dari perang Yamamah yang terjadi di masa Abu Bakar, dan terbelakangi oleh perbedaan qiraat yang dapat membuat sebuah kaum atau umat Islam ketika itu berpecah belah karena perbedaan ini, sehingga dibuatlah kitab mushaf Al-Quran tersebut dengan sempurna dan lalu disebarkan ke beberapa kota, sehingga Al-Quran yang kita baca ini adalah Al-Quran yang dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Mungkin itu Kak Ilham. Ya, terima kasih kepada ya, sama-sama Kak Haki yang sudah menjelaskan. Yang pertama itu biografi Utsman, biografi dan silsilah keturunan itu, keturunan Utsman bin Affan menyatu atau sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua itu tentang kedermawaannya, bagaimana pengorbanannya dalam membantu orang lain. Kemudian selanjutnya terkait masalah pembukuan Al-Quran. Jadi yang pertama itu kan sudah dibukukan pada masa Abu Bakar, tapi belum sempurna ya kan. Dan di situ juga kenapa Abu Bakar membukukan Al-Quran, karena ada berbagai macam faktor, salah satunya itu kemudian yang kembali lagi ke Utsman bin Affan, itu pada masa Utsman bin Affan kemudian dibukukan secara sempurna Al-Quran, jadi sampailah kepada kita sampai saat sekarang ini. Jadi kira-kira seperti itu kan? Iya, seperti itu kan. Mungkin itu aja ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Kak. Terima kasih juga. Mari kita hari secara bersama. Nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.